mengerikan. Menyedihkan, memprihatinkan, dan sangat menyulitkan kita semua. Virus yang tak kasat mata dan mematikan. Begitu banyak orang harus terinfeksi, bahkan harus kehilangan nyawanya. Khawatir yang berlebihan. Yang pasti hancur, kalut. Saya sangat sedih ya dan khawatir dengan pandemi saat ini. Karena saya tidak tahu kapan akan berakhir. Karena saya tidak tahu kapan akan berakhir. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu bahagia, dan tidak kekurangan suatu apapun juga dimanapun teman-teman berada. Welcome back to my channel Rina's Journey. Di kesempatan kali ini, saya dan teman-teman vlogger Indonesia yang tersebar di beberapa negara berkolaborasi untuk membuat topik yang berkaitan dengan satukan hati melawan krisis global. Krisis global yang kami maksudkan di kesempatan kali ini itu adalah pandemi yang dihadapi oleh seluruh dunia, di mana seluruh negara saat ini sedang memiliki pekerjaan rumah yang bisa dikatakan belum selesai. Ya, pandemi ini merupakan masalah yang disebabkan oleh virus yang berbahaya, yang bisa menjangkiti siapa saja, dan virus ini saat ini sudah mulai mengguncang perekonomian dunia, di mana kita bisa melihat banyak orang yang kehilangan mata pencariannya. Bisa karena bisnisnya bangkrut, ataupun dia harus di-PHK karena tempat dia bekerja mengalami penurunan produktivitas. Hal yang mendasari kenapa kami membahas mengenai topik ini adalah kami berharap semoga channel kami ini bukan hanya menjadi media hiburan ataupun tempat untuk menyalurkan hobi, tetapi bisa menjadi sarana kita untuk berbagi dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Krisis ini adalah hal baru bagi kita. Sepanjang hidupku, teman-teman ya, ini adalah baru pertama kalinya saya melihat kondisi seperti ini. Di mana kita benar-benar terkena pandemik ya. Ini adalah pertama kali dalam hidup saya melihat kondisi yang seperti ini. Saya yakin tidak ada negara ataupun satu orang pun yang siap untuk menghadapi ini. Tetapi karena ini sudah terjadi, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang kita bisa lakukan sebagai individu untuk berkontribusi melawan krisis global ini? Di Indonesia maupun di tempat saya tinggal di Amerika ini, dari hari ke hari kalau kita melihat perkembangannya melalui berita, itu peningkatan orang yang terinfeksi oleh virus ini itu semakin tinggi. Banyak orang yang meninggal, tetapi banyak juga orang yang berhasil untuk sembuh. Ini membawa satu harapan bagi kita bahwa suatu hari nanti kita akan sampai di sebuah titik di mana kita bisa bilang kita semua bisa dan kita semua sukses menghadapi pandemik ini. Namun ada juga beberapa hal yang memprihatinkan teman-teman, karena tidak semua ternyata orang memiliki kesadaran yang tinggi untuk bersama-sama melawan menghadapi krisis global ini. Seperti yang kita lihat di beberapa media sosial, kita melihat banyak orang yang karena ketidaksadarannya akan pentingnya menggunakan masker, tidak menggunakan masker di tempat-tempat umum. Mereka asik gitu ya, kongko-kongko misalnya di kafe atau restoran, tidak pakai masker, ketawa ke TV, ataupun mereka pergi jalan-jalan di tempat yang banyak kerumunan orang, tidak menggunakan masker, dan itu bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya penularan virus ini dan membuat keadaan semakin parah. Saya tahu bahwa ini adalah hal baru, seperti yang saya katakan itu ya. Ini adalah hal baru, kita mungkin merasa bosan, kita tidak betah menggunakan masker. Tetapi ini adalah salah satunya cara bagi kita untuk meredam atau mengurangi penularan dari virus ini. Beberapa di antara kita mungkin merasa bahwa tubuh saya itu sehat, saya itu kuat, saya tidak mengalami gejala-gejala yang disebutkan seperti misalnya demam, kemudian sesak nafas, tulang belakang saya sakit, indera perasa saya itu bekerja dengan baik.
Tetapi siapa yang tahu teman-teman kalau misalkan ternyata kamu adalah sumber pembawa virus yang bisa menginfeksi orang-orang yang mudah terjangkit, misalnya seperti balita ataupun orang tua. Apakah kamu mau menjadi penyebab kesedihan? Mungkin saja orang tersebut adalah tulang punggung keluarga yang mana dia harus menghidupi keluarganya, ataupun mungkin dia adalah anak yang sudah dinanti-nantikan oleh keluarganya selama bertahun-tahun. Apakah kamu mau menjadi sumber kesedihan dari keluarga tersebut? Tentunya tidak, bukan? Jadi, marilah bersama-sama kita kesampingkan ego kita. Aku tahu kita bosan, kita nggak kuat pakai masker, kita tidak kuat menjalani pre-hygiene ya. Kita tidak bisa, kita merasa ini tuh too much, it's too much, ini tuh terlalu banyak, ini terlalu memusingkan dan lain-lain. Mari kita kesampingkan hal tersebut sejenak. Kita sama-sama merenungkan bahwa tujuan kita adalah sama, yaitu melawan krisis global ini bersama-sama. Nah, apa-apa saja yang harus kita lakukan? Beberapa protokol kesehatan, nanti teman-teman mungkin bisa tambahkan jika saya ada yang kelupaan ya. Yang pertama, selalu menggunakan masker dimanapun kita berada, terutama di tempat-tempat ramai. Ya, kalau misalkan di rumah, cuman kita dan keluarga tidak perlulah memakai masker. Tetapi misalkan kita pergi ke supermarket, atau kita pergi ke pasar, atau kita naik kendaraan umum, itu baiknya kita menggunakan masker karena kita akan secara tidak langsung berinteraksi dengan banyak orang, bertemu dengan banyak orang, mungkin bisa bersenggolan dengan banyak orang, di mana virus ini itu bisa tersebar melalui kontak fisik ya. Bisa jadi melalui tangan atau lengan, atau mungkin kita bersin, terus menempel, dan lain-lain. Nah, mungkin kalian juga bertanya-tanya, aku tuh pergi outdoor, jadi sirkulasi udaranya itu selalu terganti gitu, tidak akan menetap di satu tempat, aku nggak perlu pakai masker ya. Mungkin kalau teman-teman misalnya pergi ke sungai, di mana di sungai itu tidak banyak orang, bolehlah teman-teman tidak menggunakan masker. Tapi jika teman-teman pergi ke pasar ya, ke pasar di Indonesia misalnya ya, ataupun di sini juga ada beberapa tempat yang dia itu outdoor, tetapi kalau misalkan orang yang datang ke sana itu banyak dan sangat tinggi tempat kita untuk saling bersenggolan misalnya, karena kan kalau di pasar ya, saya ingat banget ketika kita ke pasar itu kan jalanannya biasanya sempit, orang yang datang itu kan banyak, dan termasuk kayak misalkan kita mau beli di sebelah sini, kemudian di toko sebelah sini itu kayak jaraknya benar-benar sempit guys. Jadi lebih baik kalau kita menggunakan masker. Karena kenapa? Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Yang kedua, social distancing atau menjaga jarak. Nah, kalau di Indonesia kan jaraknya adalah 1 meter. Kalau di Amerika kita tuh di sini karena dia pakai satuannya bukan satuan internasional yakni meter, kita pakainya 6 feet, setiap 6 feet ya. Jadi kita tidak kalau kita lihat orang, biasanya ya kalau zaman dulu kita lihat orang itu kan kita karena kita adalah makhluk sosial, kita pengen berinteraksi, kita langsung bilang hai, halo, kita kayak pengen berkenalan. Selama pandemi ini kita harus menjaga jarak kita sebanyak 1 meter. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan. Baik itu kebersihan rumah, kebersihan lingkungan kita, ataupun kebersihan kendaraan kita misalnya ya. Nah, saya dan keluarga selama pandemi ini itu menjaga kebersihan rumah lebih optimal dibandingkan sebelumnya, terutama di tempat-tempat yang banyak sekali disentuh oleh tangan. Nah, tempat-tempat tersebut contohnya adalah gagang pintu. Gagang pintu, terutama gagang pintu yang dari luar ya. Jadi misalkan kita dari pasar atau misalkan kita dari supermarket, kan kita dari luar rumah ya, kita nggak tahu apa yang sudah kita pegang. Jadi handle pintu yang paling luar itu harus dibersihkan. Kemudian bel rumah itu biasanya dipencet sama orang dari luar, contohnya kurir yang mengantarkan paketan. Jadi kita harus memastikan bahwa bel itu selalu bersih. Kemudian di dalam rumah misalnya saklar lampu. Dan yang paling penting juga teman-teman, karena kan kita harus selalu mencuci tangan kita. Sebelum kita mencuci tangan, itu kan kita memegang keran wastafel. Nah, keran itu harus selalu dibersihkan ataupun mungkin disabun ya.
di tempat kita ngepres sabun, kemudian di handle untuk nge-flush toilet, kemudian gagang jendela, kemudian tombol untuk membuka garasi, terus yang paling penting juga di kunci kita, teman-teman. Kunci, baik itu kunci kendaraan, kunci rumah karena kita selalu pegang. Terus paling sering kita pegang adalah handphone kita. Kita harus selalu bersihkan setiap kali kita habis bepergian. Selain itu juga teman-teman, ketika teman-teman belanja ke supermarket contohnya ya, kan teman-teman membawa barang-barang yang teman-teman beli. Nah, produk-produk itu biasanya kami bersihkan terlebih dahulu dengan tisu basah yang mengandung alkohol atau disinfektan untuk membunuh virus dan juga bakteri. Jadi teman-teman bisa lap permukaan barang-barang tersebut, dan untuk misalkan buah dan sayur bisa dicuci dulu sebelum dimasukkan ke dalam kulkas. Terus yang keempat adalah membiasakan untuk selalu mencuci tangan. Mencuci tangan terutama ketika teman-teman itu habis memegang barang-barang yang mana teman-teman itu tidak yakin itu tuh bersih gitu ya. Kalau di rumah mungkin kita bisa cuci tangan sering-sering ya, tapi kalau kita keluar rumah mungkin kita bisa selalu sedia hand sanitizer, karena kan kita tahu bahwa kalau misalkan kita keluar rumah tidak semua tempat itu menyediakan tempat untuk cuci tangan. Walaupun sekarang karena krisis pandemik ini tempat-tempat umum banyak menyediakan wastafel untuk mencuci tangan demi mencegah penularan virus ini secara meluas. Yang kelima adalah tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain ya. Makanya kenapa kita yang biasanya sangat humble, sangat friendly, setiap ketemu teman, ketemu keluarga, ketemu siapapun itu kita selalu salaman ataupun kita peluk, atau mungkin di beberapa negara ataupun beberapa tempat di Indonesia itu mencium pipi kiri, pipi kanan sebagai bentuk rasa kehangatan dan bentuk penghormatan terhadap orang yang baru datang. Sekarang itu merupakan hal yang tidak dibolehkan ya teman-teman. Ini bukan karena kita merasa tidak menghargai orang tersebut, bukan karena kita tidak mencintai orang tersebut, tetapi ini adalah bentuk kita respect sama orang itu dan kita sayang sama dia dan kita nggak mau dia kenapa-napa karena kita gitu ya teman-teman. Yang keenam, tidak pergi ke tempat yang banyak dikunjungi oleh orang jika tidak penting. Nah, beberapa hal penting yang kita lakukan, misalnya kita pergi ke rumah sakit karena kita sakit, itu kan hal penting ya. Jadi itu nggak masalah. Terus misalkan kita harus pergi ke tempat kerja kita, itu kan banyak orang yang datang juga. Tetapi karena kita harus menghidupi keluarga kita, itu nggak masalah. Karena itu memang hal yang penting. Itu adalah hal primer ya teman-teman. Nah, hal lainnya yang nggak penting itu misalkan contohnya kongko-kongko di luar, di kafe ataupun tempat-tempat lain. Mungkin beberapa di antara kalian bilang, oh aku kan support ini lokal bisnis, kan selama pandemi ini juga banyak sekali lokal bisnis yang harus tutup dan aku datang ke sana itu karena aku support mereka. Well guys, teman-teman semuanya, ada banyak cara kita untuk mensupport lokal bisnis. Saya setuju sekali bahwa selama pandemi ini, selama krisis global ini, bisnis-bisnis kecil seperti restoran ataupun tempat makan itu mengalami penurunan penjualan ya. Aku setuju kita harus tetap support mereka, tetapi caranya ada banyak gitu ya. Kita nggak perlu yang rame-rame datang ke sana. Misalkan kita mau dine in silahkan, tapi dine innya ya udah habis makan langsung pulang gitu. Terus nggak rame-rame yang banyak berkerumun orang, terus harus misalkan kayak arisan atau apa gitu ya, kongko-kongko gitu ya, itu nggak perlu dulu gitu ya, karena kita nggak tahu misalkan teman kalian ataupun mungkin kalian sendiri itu habis ketemu sama siapa tadi, terus ketemu sama mereka, bisa jadi kalian yang menyebabkan teman-teman kalian itu nanti sakit gitu kan, kita nggak mau ya. Ataupun karena kalian juga yang tinggal di situ lama-lama bisa menulari orang lain yang juga datang ke tempat itu. Jadi kalau mau makan ya udah, misalkan makan sama keluarga ya udah sama keluarga kalian aja, misalkan datang ya udah order makanan terus kemudian habis itu pulang. Atau kita bisa juga pakai cara yang lain, misalkan take away bisa dijemput sendiri ataupun menggunakan aplikasi online di mana kita juga bisa mensupport para pengemudi online itu, baik itu misalkan Gojek atau Uber. Ini nggak promosi ya guys, cuma kan kalau misalkan kita pakai layanan mereka secara nggak langsung, kita juga mensupport para pengemudi online tersebut karena mereka kan juga mencari nafkah ya. Dan aku dengar karena krisis
global ini, pandemik ini, mereka juga mengalami penurunan orang yang menggunakan jasa mereka. Yang ketujuh adalah menjaga stamina tubuh kita dengan memakan makanan yang sehat, meminum vitamin ataupun jamu. Jamu itu adalah herbal drink atau minuman herbal ya. Kalau di Indonesia itu biasa disebut empon-empon atau jamu aja. Nah, di Indonesia itu kan banyak banget tuh teman-teman tumbuhan herbal yang bisa kita gunakan untuk menjaga imunitas kita. Contohnya misalkan jahe ataupun kunyit ya. Saya pun yang di Amerika ini, yang mana tumbuhan herbal ini tidak begitu banyak, saya juga tetap membuat jamu. Biasanya saya bikin jamu perpaduan antara jahe, kemudian kunyit, kemudian bawang putih, terus aku kasih peresan jeruk nipis ataupun lemon ya. Jadi kita dapat vitamin C-nya. Jadi kita harus tetap meningkatkan sistem imunnya. Sistem imun kita sendiri gitu ya teman-teman, supaya kita itu lebih kuat, lebih sehat, sehingga mungkin virus ataupun bakteri yang lain itu dia tuh kayak takut untuk menjangkiti kita guys. Terus kemudian yang kedelapan, jangan lupa untuk berolahraga ya teman-teman. Aku tahu pandemi ini tuh banyak orang yang sekarang bekerja dari rumah. Terus kemudian karena di rumah, itu kan biasa kok di rumah ya bawaannya tuh pengen ngemil terus, atau bawaannya itu males untuk berolahraga seperti aku nih ya, contohnya teman-teman ya. Aku tuh males banget berolahraga teman-teman, tapi kalau ingat ini lagi musim pandemi gini, itu ada keinginan lah ya untuk berolahraga lebih sering daripada biasanya. Jadi kita harus tetap jaga tubuh kita supaya kita tetap fit, tetap sehat, supaya kita bisa menghadapi pandemi ini bersama-sama. Jadi teman-teman, sembari kita menunggu vaksin, mari kita semua bersatu padu melawan krisis global ini. Selamatkan mereka dengan menyelamatkan diri kita terlebih dahulu, patuhi selalu protokol pemerintah, tetap menjaga kebersihan, gunakan masker dimanapun dan kapanpun. Aku yakin dan percaya kalau kita semuanya bersatu, suatu hari nanti kita semua bisa sampai menuju puncak di mana kita akan bilang, saya mampu menghadapi pandemik ini, saya mampu menghadapi krisis global, dan sekarang saya siap untuk menyongsong hari yang baru. Semangat semuanya, kita pasti bisa, Indonesia bisa! Well teman-teman, terima kasih banyak karena kalian sudah nonton pembahasan kita kali ini dengan tema Satukan Hati Melawan Krisis Global. Please give me thumbs up atau like kalau kalian suka. Kalian juga bisa komen di bawah tentang apa yang sudah kalian lakukan selama pandemi ini, ataupun kalau kalian punya ide baru yang mana bisa mengurangi penularan pandemi, please feel free untuk tulis. Jadi kita semua juga bisa belajar dari kalian. Please share kalau kalian merasa banyak orang yang perlu tahu mengenai hal ini supaya mereka lebih aware dan kita semua bisa lebih bersatu dan menyamakan visi untuk sama-sama menghadapi krisis global ini, dan supaya krisis global ini itu segera terselesaikan. Amin. Terus kemudian jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe supaya aku lebih semangat untuk membuat video-video seterusnya. Dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video aku. Dan yang paling penting juga, jangan lupa untuk cek video vlogger teman-teman Indonesia. Aku akan sertain link video mereka di description box, jadi kalian bisa lihat dan kalian juga bisa belajar dari mereka. Kita bisa saling sharing informasi dan berbagi pikiran. Well, thank you banget guys, and see you in my next video. Bye-bye, have a nice day everyone.